Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus saya sampaikan kepada kita sekalian. Di minggu pagi hari ini bertepatan dengan hari Raya Pentakosta yang ditandai dengan ketuangan Roh Kudus. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan baca secara bersama-sama karena hanya satu buah ayat saja. Atau kita baca ayatnya yang ke-17 dan ayat 18, dua buah ayat. Sambil kita berdiri sekali lagi, kita membacakan firman Tuhan yang luar biasa ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan ayat 18. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Terima kasih. Dipersilakan jemaah sekalian duduk kembali. Dari dua buah ayat ini saya beri judul khotbah pada pagi hari ini berkaitan dengan hari Raya Pentakosta pada hari ini, yaitu hari kita memperingati ketuangan Roh Kudus pada minggu pagi hari yang kita ini. Maka judul khotbah pada pagi hari ini saya beri judul adalah pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan akhir zaman. Sekali lagi, judul khotbah pada pagi hari ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan akhir zaman atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal Allah bekerja sama dalam menyelamatkan manusia. Bapa merancang. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata kepada iblis, kepada setan yang menyerupai seperti seekor ular. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Bapa telah merancang sebuah keselamatan untuk umat manusia. Pada waktu itu manusia telah jatuh ke dalam dosa karena godaan, bujuk rayu daripada setan. Tapi puji Tuhan, godaan daripada setan ini yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, maka dilepaskan oleh keturunan daripada perempuan ini melalui Yesus Kristus, yaitu keturunan daripada perempuan ini. Dia meremukkan kepala si ular. Meremukkan di sini dalam pengertian manusia dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi manusia itu tidak hanya sekedar jatuh ke dalam dosa, tapi ada satu kuasa yang mengikat manusia sehingga manusia tidak dapat terlepas bebas dari ikatan kuasa dosa ini, kecuali melalui
berkuasa atas manusia. Tuhan telah menebus manusia dari ikatan kuasa dosa. Penebusan itulah pengampunan dosa. Manusia diampuni dosanya, dan dengan demikian dia terlepas dari ikatan kuasa dosa. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapa merancang jauh sebelumnya, dan Anak melaksanakan. Yesus Kristus datang sebagai keturunan daripada perempuan ini. Dia datang dan meremukkan kepala daripada si ular tua itu, yaitu iblis. Dan Roh Kudus memelihara keselamatan itu. Yesus Kristus sudah kerjakan di kayu salib di Golgota. Sekarang dia telah naik ke surga. Pada 10 hari yang lalu kita telah peringati hari kenaikannya. Dan hari ini kita peringati hari ketuaan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus datang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menyertai orang-orang percaya, supaya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus itu benar-benar akan tetap dimiliki oleh orang-orang percaya sampai pada akhir hayat mereka. Mereka tidak akan menyimpang daripada iman mereka kepada Yesus Kristus, karena oleh Yesus Kristuslah kita memperoleh keselamatan itu. Roh Kuduslah yang memelihara keselamatan itu sehingga kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Jangan menyimpang, jangan murtad, jangan menyangkal Yesus, tapi tetap percaya Yesus sampai pada akhir hayat kehidupan kita. Saudara, ibarat sebuah perjalanan, sebuah bahtera. Bapa menetapkan pelabuhan tujuan. Pelabuhan tujuan itulah surga. Dan Yesus menyediakan bahteranya. Itulah keselamatan yang dikerjakan dari kayu salib di Golgota. Dan Roh Kudus memastikan supaya setiap orang yang ada di dalam bahtera itu, di tengah perjalanan menuju ke surga, mereka tidak ada seorang pun yang binasa. Tidak ada seorang pun yang melompat keluar, tinggalkan bahtera itu, tinggalkan bahtera keselamatan. Tapi semua dipastikan oleh Roh Kudus tetap ada di dalam bahtera keselamatan itu sampai tiba di tempat tujuan, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan akhir zaman atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Roh Kudus mengerjakan 5 pekerjaan besar atas orang-orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus membaptis. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima, mari kita lihat di sana. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya pada waktu itu menjelang dia akan terangkat ke surga. Firman Tuhan berkata begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pekerjaan dari Roh Kudus adalah membaptis. Bapa membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Dan ini tergenapi di dalam Kisah para Rasul pasal 2. Ketika hari raya Pentakosta tiba. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat-ayat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi janji Bapa yaitu mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus itu digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka dibaptis dan pada saat itu juga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya adalah membaptis, memenuhi, mendiami orang-orang
dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya membaptis, memenuhi, mendiami, dan yang keempat, memeteraikan. Mari kita buka dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Roh Kudus memeteraikan orang-orang percaya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Dengarkan firman Tuhan, saya baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Nah, dengar baik kalimat ini. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaan-Nya. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara tahu apa itu fungsi daripada meterai? Fungsi daripada meterai adalah untuk menunjukkan keabsahan dari sebuah surat ini. Sebuah surat itu akan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat ketika dibubuhi meterai dan ditandatangani di atas meterai. Maka surat itu memiliki ikatan hukum yang sangat kuat. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus berarti menunjukkan bahwa kita ini merupakan milik Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan Allah atas hidup orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu adalah milik Allah. Di mana tandanya? Buktinya adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebagai meterai bagi orang-orang percaya bahwa mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Dan yang kelima, pekerjaan Roh Kudus adalah mengurapi. Jadi tadi membaptis, memenuhi, mendiami, memeteraikan, dan mengurapi. Nah, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Dengarkan firman Tuhan, saya baca. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia. Dengarkan kalimat penting ini. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yang terakhir, Roh Kudus itu mengurapi pelayanan saya dan saudara. Jadi kalau kita melayani, memberitakan Injil, mendoakan orang-orang sakit dan lain sebagainya, doa-doa apa saja yang kita panjatkan, saudara, kita mengalami pengurapan. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Jadi jangan main-main ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita sedang diurapi oleh Tuhan. Anda memimpin pujian, Anda memimpin satu puji-pujian, Anda sedang diurapi oleh Tuhan. Jadi jangan main-main. Anda sedang memainkan alat musik ketika mengiringi ibadah, Anda sedang diurapi oleh Tuhan. Apalagi juga Anda sedang berkhotbah seperti saya pada saat ini. Saya diurapi oleh Tuhan karena saya memberitakan firman Allah dan diurapi oleh Tuhan dengan kuat kuasanya, supaya pemberitaan itu benar-benar dapat dinyatakan kuasa Allah dan kuasa Allah bekerja di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya, terutama di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Ada 3 alasan mengapa sehingga kita membutuhkan Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan peranan Roh Kudus di akhir zaman ini atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Ada 3 alasan
kupas dalam khotbah saya pada kali ini. Yang pertama, alasan mengapa kita membutuhkan peranan Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua atau di akhir zaman ini. Yang pertama adalah kita butuh Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa dewasa secara rohani. Sekali lagi, poin pertama, kita butuh Roh Kudus di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita buka. Saya mengajak kita baca dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14. Kitab Roma pasal 8 ayat 14. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan baik. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Di dalam dunia ini hanya ada dua tipe orang. Orang dipimpin oleh Roh Allah atau orang hidup secara daging. Nah, kita lihat di ayat sebelumnya, ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Di luar daripada dipimpin oleh Roh Allah, berarti orang itu hidup di dalam keinginan daging. Cuma dua ini saja, saudara. Tidak ada yang netral di sini. Cuma dua ini. Jadi kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Allah, berarti dia hidup dalam keinginan daging. Dan kalau hidup dalam keinginan daging, maka orang itu akan mati. Tetapi kalimat berikutnya ayat 13. Tetapi jika oleh Roh besar itu Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, betapa pentingnya peranan Roh Kudus di sini. Kenapa demikian? Karena ketika Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara, maka keinginan-keinginan daging itu otomatis langsung dimatikan dari hidup kita. Semua keinginan daging itu bersifat dosa, bersifat kejahatan. Tidakkah saudara lihat bagaimana buah daripada kejahatan itu, buah daripada keinginan daging itu, semuanya membuahkan kejahatan, semuanya membuahkan dosa, dan itu akan mengakibatkan orang itu mati. Tapi oleh Roh kita mematikan keinginan-keinginan daging itu, kita akan hidup. Nah, saudara, keinginan-keinginan daging inilah yang membuat orang-orang itu hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, saudara-saudara. Ya, nah, orang-orang yang hidup di dalam dosa ini, maka kehidupan mereka itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Mereka itu masih dikatakan masih rohani, kanak-kanak, belum dewasa rohani. Tanpa Roh Kudus, banyak orang percaya akan tinggal dalam status kanak-kanak rohani, yaitu hidup di dalam keinginan daging, saudara-saudara. Tanpa Roh Kudus, tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan menjadi dewasa rohani. Karena kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, maka keinginan daging itu akan dimatikan dalam diri kita. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana keinginan daging itu bekerja dalam diri seseorang. Kita buka sekarang dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3. Ternyata orang-orang yang hidup dalam keinginan daging, mereka itu masih kanak-kanak rohani, belum dewasa rohani, karena mereka belum dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup mereka. Mari kita lihat bagaimana ciri-cirinya. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dengarkan saya baca ayat firman Tuhan ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Rasul Paulus ini membagi dua kategori: manusia rohani
dan manusia duniawi. Manusia duniawi belum dewasa rohani, berarti masih kanak-kanak rohani. Manusia rohani ya sudah dewasa rohani, berarti bukan lagi kanak-kanak rohaninya. Nah, kita lihat kalimat berikutnya, ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu. Susu itu makanan bayi, saudara. Ya, bayi itu membutuhkan susu. Dia belum butuh makanan keras. Makanan keras itu untuk orang dewasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan kanak-kanak rohani. Mereka masih diberikan susu, belum bisa berikan makanan keras, karena mereka masih kanak-kanak rohani, belum dewasa rohani. Bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sekali lagi Rasul Paulus katakan, manusia duniawi itu berarti kanak-kanak rohani, belum dewasa rohani. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, memang kalau orang masih kanak-kanak rohani, dia mudah tersinggung. Dia kalau dengar firman Tuhan, dia mudah tersinggung. Dia merasa diri bahwa, wah, ini khotbah dari pendeta ini menyinggung saya. Karena dia merasa bahwa dia masih belum dewasa. Dia mudah tersinggung. Dia tidak suka makanan atau firman Tuhan itu menegur dia, menasihati dia, menyampaikan kebenaran kepadanya, membongkar segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang bersifat keinginan daging. Dia tidak suka, saudara. Dia merasa tersinggung dan dia melawan. Dia tidak bisa menerima firman Tuhan yang menyatakan kebenaran, yang membongkar segala kebenaran, mengungkapkan tentang nasihat-nasihat firman Tuhan. Itulah kebenaran. Dia tidak bisa terima. Dia hanya bisa menerima yang manis-manis saja, yang susu, yang tidak menyentuh hal-hal yang menyangkut keinginan daging. Kalau sudah menyentuh keinginan daging dan itu adalah perbuatannya secara duniawi, maka dia akan tersinggung. Dia tidak bisa menerima. Yang dia terima adalah yang lembut-lembut saja, yang manis-manis saja, yang susu saja, yang tidak menyinggung, yang tidak menyentuh perasaannya, yang tidak menyentuh akan mengoreksi akan tabiatnya secara duniawi. Nah, dia suka yang seperti itu karena dia masih hidup secara duniawi. Dia masih hidup secara manusiawi dalam keinginan-keinginan duniawi. Dia tidak suka disentuh akan area itu karena dia masih berkecimpung di dalamnya. Keinginan-keinginan duniawi masih bercokol dalam dirinya, masih itu menjadi satu kebiasaan, satu hal yang selalu dikelola dalam dirinya, dalam sikap hidupnya. Ketika firman Tuhan itu menyentuh area itu, dia merasa tersinggung. Dia iri hati, ya, dia marah, dia tidak terima. Tetapi kalau yang tidak menyentuh, yang kompromi atau yang baik diam-diam saja, yang tenang-tenang saja, yang tidak menyentuh area ini, wah, itu dia terima. Nah, ini yang dimaksud dengan susu. Artinya yang manis-manis saja, yang enak-enak saja. Karena dia masih terbiasa dengan hidup secara duniawi, dalam kehidupan manusiawi. Dia tidak mau menerima hal-hal yang rohani, yang membongkar, mengungkap semua kebenaran, menyatakan kebenaran. Dia tidak bisa terima. Nah, itu kehidupan rohani. Dia tidak bisa terima karena dia masih hidup secara duniawi. Kita lihat lagi Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 5. Di ayat-ayat terakhir dalam Ibrani pasal 5 ini, ayat 11 sampai ayat 14. Perhatikan di Alkitab masing-masing. Bagaimana ciri-ciri orang yang masih kanak-kanak rohani, belum dewasa rohani, karena tanpa Roh Kudus,
Karena tidak ada Roh Kudus dalam diri orang itu, maka hidupnya masih kanak-kanak rohani. Tapi orang kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti hidupnya telah dewasa rohani. Nah, kita lihat di sini. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan berkata begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sekali lagi, ayat ini sama persis dengan sifatnya tadi dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai 3. Masih menunjukkan tipe dari orang-orang yang hidupnya masih kanak-kanak rohani, belum dewasa rohani. Karena belum ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia hidup masih secara duniawi, mengikuti keinginan-keinginan daging ini. Saudara, kita lihat kalimat berikutnya. Ayat yang 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi orang yang masih bayi rohani, ketika kebenaran itu disampaikan, dia tidak bisa menerima. Karena kebenaran itu adalah ibarat seperti makanan keras bagi dia. Tapi bagi orang dewasa rohani, ya itu makanannya. Dia suka dengan makanan itu karena itu kebenaran. Karena hidupnya dipimpin oleh Roh. Roh Allah ada di dalam dirinya. Roh Kudus ada dalam dirinya. Makanya dia suka dengan kebenaran. Dia terima itu kebenaran. Karena itu kesukaannya, itu makanannya. Walaupun itu keras, tapi itu dia terima. Karena itu kebenaran. Dan dia bisa menerimanya. Karena dia sudah dewasa rohani. Tapi kalau belum dewasa rohani, wah sulit untuk bisa menerimanya. Karena dia masih kanak-kanak rohani. Dia masih suka yang susu. Susu itu artinya yang manis-manis saja. Jangan bongkar soal kebenaran. Jangan ungkapkan soal dosa. Jangan dibongkar soal dosa. Jangan dibongkar soal keinginan daging. Jangan. Dia nanti tersinggung. Dia tidak bisa terima. Dia belum bisa menerima. Karena dia masih hidup secara duniawi. Karena Roh Kudus tidak mendiami kehidupan. Saudara, itu sebabnya saya katakan tadi, pentingnya Roh Kudus ada dalam diri orang percaya menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua adalah supaya kita memiliki kedewasaan rohani dan kita tidak lagi hidup dalam kehidupan kanak-kanak rohani. Yang ini akibatnya. Kalimat berikutnya, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita punya panca indera. Kita bisa mendengar dengan telinga orang dewasa. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Begitu juga dengan mata penglihatan kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Panca indera orang dewasa. Begitu juga dengan mulut, untuk dia bisa mengunyah makanan. Makanan yang keras dia bisa makan, dia bisa terima. Kebenaran firman disampaikan itu adalah kesukaannya, itu makanannya. Karena dia sudah kehidupan, sudah dewasa rohani. Dia bisa menerima itu. Dia punya panca indera yang terlatih. Tapi coba bayi, kita kasih makanan keras, dia tidak bisa punya, saudara. Ya, memang seperti itu orang yang bayi rohani. Ketika kebenaran itu datang atau ketika firman disampaikan membongkar masalah dosa, wah itu keras bagi dia tidak bisa terima. Karena dia belum punya panca indera yang terlatih. Benar kata firman Tuhan. Karena itu kita butuh Roh Kudus supaya kita menjadi dewasa rohani. Saudara, status kanak-kanak rohani ini berpengaruh pada perkawinan anak domba. Karena kita tahu bersama bahwa orang yang kawin itu adalah orang yang dewasa. Salah satu syarat itu sudah diatur dalam undang-undang, baik menurut hukum firman Tuhan maupun hukum moral, hukum kenegaraan, ya, hukum secara masyarakat, dan diatur oleh undang-undang dalam negara kita bahwa
orang-orang yang menikah itu ada batasan umur, tidak boleh kurang dari batasan umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan itu berlaku dalam peraturan kita sebagai masyarakat. Kita harus mematuhi itu. Ada standar umum yang harus kita ikuti, kita perhatikan. Kalau belum memenuhi standar umum tidak boleh, itu dilarang oleh undang-undang. Karena belum dewasa. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba kalau rohani kita masih kanak-kanak. Bagaimana mungkin kanak-kanak mau masuk dalam perjamuan kawin? Tidak bisa. Yang ikut dalam perjamuan kawin adalah orang yang sudah dewasa. Mempelai perempuan itu harus yang dewasa, bukan masih kanak-kanak. Mempelai pria adalah Kristus. Gereja orang percaya adalah mempelai wanita. Tentunya mempelai wanitanya ini harus orang-orang yang dewasa rohani. Mana mungkin mempelai pria yaitu Kristus akan mengadakan perjamuan kawin dengan mempelai wanita yang masih kanak-kanak rohani? Tidak mungkin, saudara. Harus yang dewasa rohani. Mari kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-19. Tahukah saudara bahwa di surga nanti akan dilaksanakan perjamuan kawin anak domba? Kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-19. Dan orang-orang yang masuk ke perjamuan kawin itu adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing, saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat 6 mulai. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya di sini? Orang-orang percaya, saya dan saudara. Kita telah siap sedia karena kita telah dewasa rohani. Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang masuk ke perjamuan kawin anak domba, yaitu Kristus sebagai anak domba itu sendiri. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yaitu pengantin perempuan di sini. Pakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam tanda kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, tentu perkawinan di sini bukan perkawinan dalam bentuk fisik, dalam bentuk lahiriah. Karena kita tahu Tuhan kita itu, Allah kita itu adalah roh. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan di sini, perjamuan kawin ini dalam pengertian secara rohani, bukan secara jasmani. Bukan secara fisik lahiriah, tapi secara rohani. Makanya di sini dia berkata, pakaian lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Perbuatan ini menyangkut dengan kehidupan rohani. Bagaimana kita hidup secara rohani, dewasa rohani, tentunya itu dibuktikan lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah, makanya dalam perjamuan kawin ini bukan berbicara tentang hal-hal fisik lahiriah, tapi ini adalah berbicara tentang hal-hal rohani. Karena Allah kita itu Allah roh adanya. Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya bacakan terus ayat 9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Kalau kita sudah diundang ke perjamuan kawin anak domba, berarti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena anak domba itu yaitu Yesus Kristus, mempelai laki-laki itu, Dia ada di dalam surga. Nah, kalau kita diundang masuk ke perjamuan kawin, berarti kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan lain kata, orang-orang yang dewasa rohanilah yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, atau yang akan masuk ke dalam kerajaan surga.
dewasa rohani. Mari kita lihat pengertian tentang suami istri ini. Efesus pasal 5. Karena ini berbicara tentang perjamuan kawin, itu berbicara tentang suami istri. Karena yang masuk ke dalam perjamuan kawin, ikut dalam pesta perjamuan kawin, yaitulah sepasang suami istri. Nah, bagaimana tentang hubungan daripada suami istri ini? Saudara, sekali lagi saya katakan ini bukan hubungan secara lahiriah, tetapi ini adalah pengertian secara rohani. Tapi mari kita lihat bagaimana hubungan suami istri itu. Hubungan suami istri itu adalah hubungan kasih. Ya, kasih. Kemudian yang kedua adalah hubungan menghormati. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, istri tunduk kepada suami. Dan yang ketiga adalah hubungan kesetiaan. Suami istri itu harus setia. Suami harus setia pada istri, istri harus setia pada suami. Jangan kalau menikah 1 tahun, tahun depan bubar, cerai. Tidak begitu, saudara. Hubungan suami istri itu adalah hubungan dalam kesetiaan, kecuali maut yang memisahkan. Nah, kalau kita dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang memisahkan, maut sekalipun tidak. Karena dalam kerajaan surga tidak ada maut, tidak ada kematian lagi. Berarti kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus dalam roh, dalam hubungan roh, saudara-saudara, bukan dalam hubungan secara lahiriah. Dia mengambil gambaran saja sebagaimana hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu adalah hubungan kasih, hubungan penghormatan. Istri harus menghormati suami, suami mengasihi istri, dan hubungan suami istri itu adalah hubungan dalam kesetiaan. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 22. Efesus pasal 5 maksud saya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Cukup banyak ayat-ayat ini. Tapi saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengarkan firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri itu harus tunduk hormat kepada suami. Demikianlah kita juga jemaat harus tunduk hormat kepada Tuhan. Mana ada jemaat itu menghina Tuhan? Tidak ada kan? Mana ada jemaat itu menghujat Tuhan? Tidak ada. Kita justru harus menghormati Tuhan. Kita diajar untuk menghormati Tuhan. Kita diajar untuk menyembah Tuhan. Makanya sebagai orang-orang Kristen, dia harus taat selalu beribadah. Karena dalam ibadah itu dia menghormati Tuhan, dia menyembah Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen dia tidak tahu beribadah, tidak tahu ke gereja, berarti dia tidak tahu menghormati Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen berkeliaran kalau hari Minggu? Bukan cari gereja, maka dia cari pantai. Bukan cari rumah Tuhan, maka dia cari tempat-tempat hiburan dari dunia ini. Berarti orang itu tidak menghormati Tuhan, saudara. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus datang beribadah kepada Dia. Kalau hari Minggu kita harus beribadah. Kita harus cari Tuhan. Itu tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Karena memang seperti ini, saudara-saudara. Kita adalah mempelai Kristus, pengantin perempuan itu. Kita harus menghormati Tuhan. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita harus menghormati Dia, harus tunduk kepada Dia. Bukan kita acuh tak acuh, bukan kita anggap enteng, anggap remeh. Kita tidak pernah beribadah. Berarti kita tidak tahu menghormati Tuhan kalau seperti itu, saudara-saudara. Jangan begitu. Tapi puji Tuhan, kita adalah masuk dalam kategori orang-orang yang menghormati Tuhan. Dan saya bersyukur kalau masih anak kita masih kecil, masih bayi, walaupun dia belum mengerti apa-apa, tapi kita sudah bawa dia ke dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, itu terekam dalam memorinya, dalam alam bawah sadarnya. Setiap suara-suara yang dia dengar dalam rumah Tuhan, supaya dia tahu, oh begini caranya ya menghormati Tuhan, oh begini caranya ya menyembah Tuhan. Bawa anak-anak kita sejak dari kecil, jangan tidak pernah dibawa. Nanti sudah besar kalau dibawa nanti dia rasa asing. Apa-apaan nih? Kalau dibawa dari kecil dia sudah terbiasa. Dia sudah tahu bahwa ini rumah Tuhan, di mana saya menghormati Tuhan. Karena itu adalah perintah ketetapan. Kita sebagai mempelai wanita, maka kita harus menghormati Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Kita adalah pengantin wanita, Yesus Kristus mempelai pria.
Kita lihat kalimat berikutnya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, suami dia harus mengasihi istri. Begitu seperti Kristus, dia menyelamatkan jemaat. Dia mati di kayu salib karena menyelamatkan jemaat. Kalimat berikutnya, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jemaat, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 5. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jemaat harus tunduk kepada Kristus. Istri harus menghormati suami karena suami mengasihi istri. Jemaat tunduk kepada Kristus karena Kristus yang menyelamatkan jemaat. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercerai. Tuhan Yesus menyelamatkan kita di bukit Kalvari di Golgota dengan darahnya. Kita telah diampuni, dosa kita disucikan, diri kita dibasuh dengan darahnya sehingga kita suci kudus di hadapan Tuhan, supaya kita tidak bercacat dan berkerut. Itu karena kasihnya kepada kita. Maka kita sepatutnya juga harus memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kalimat berikutnya, ayat 29. Ayat 8. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, suami harus mengasihi istri. Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Makanya Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib. Suami juga harus mengasihi istrinya. Jangan benci istrinya. Kalau benci istrinya sama saja dengan benci tubuhnya sendiri. Karena istri itu adalah satu tubuh dengan suami. Ayat 9. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 1. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar dalam arti hubungan suami istri. Ya, mereka bukan lagi dua tapi satu perasaan. Jadi kalau istri itu disakiti, berarti suami sama saja menyakiti diri sendiri. Kalau ada suami menyakiti istrinya, sama saja suami itu menyakiti tubuhnya sendiri. Karena mereka berdua itu adalah satu. Rahasia ini besar. Begitu juga saudara-saudara, kita dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus menyakiti kita jemaat, karena kita jemaat adalah tubuhnya. Sebaliknya dia merawat kita. Dia merawat kita, dia menyelamatkan kita, dia membasuh kita dengan darahnya, dia merawat, dia memelihara kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib di Golgota, supaya dia selamatkan kita dari dosa. Maka apa yang kita bisa buat pada dia itu, kita harus tunduk hormati Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah hubungan dalam hal suami istri. Rahasia ini besar, tapi ini bukan dalam pengertian hubungan secara lahiriah, tapi hubungan dalam pengertian secara rohani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu poin pertama. Alasan mengapa sehingga kita membutuhkan Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua atau di akhir zaman ini, yaitu karena Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Yang kedua sekarang, kita membutuhkan Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan memiliki materai Allah. Mari kita buka dalam Efesus pasal 1. Saya sudah bacakan tadi, tapi saya mengajak kita lihat lagi Efesus pasal 1. Haleluya. Ayatnya yang ke-14. Haleluya. Roh Kudus itu merupakan materai Allah.
1 ayat 13. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah sebagai meterai bagi orang-orang percaya. Dengan demikian bahwa kita akan memiliki meterai Allah ketika Roh Kudus itu ada diam dalam hidup saya dan saudara. Memiliki meterai Allah. Ada meterai Allah, bukan meterai manusia, tapi meterai Allah, saudara. Meterai Allah adalah Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, berarti kita memiliki meterai Allah. Nah, meterai Allah ini dia akan menjadi alat untuk tanda perlindungan di akhir zaman. Saudara perhatikan baik. Meterai Allah ini, yaitu Roh Kudus, itu akan menjadi tanda perlindungan di akhir zaman. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9. Karena di akhir zaman ini akan ada malapetaka, akan ada aniaya besar yang akan menimpa orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. Tapi bagi kita yang memiliki meterai Allah, kita tidak akan ditimpa dengan kesusahan besar itu atau masa aniaya besar itu. Kita akan diluputkan, kita akan dilindungi dari masa aniaya besar itu, masa kesukaran besar itu. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saudara lihat di Alkitab masing-masing, Wahyu 9 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ayat-ayat ini. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara, pada akhir zaman akan ada satu peristiwa di mana bintang akan jatuh dari langit dan kepadanya jatuh dari langit ke atas bumi, ya, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ketika dibuka kunci lubang jurang maut itu, berkeluaranlah belalang-belalang. Dan belalang-belalang ini punya bisa seperti kalajengking, ya. Dan mereka itu akan merusakkan bumi, pohon-pohon. Dipesankan kepada kalajengking ini supaya mereka jangan merusakkan rumput dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, tetapi hanya merusakkan manusia saja. Manusia yang mana itu? Manusia yang tidak memiliki meterai Allah, kata firman Tuhan. Ayat yang kelima. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila dia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Bayangkan saudara, karena begitu beratnya, begitu siksaan itu seperti sengatan dari kalajengking, begitu siksanya. Tapi orang-orang sampai mau ingin mati, tapi maut tidak ada waktu itu, maut lari. Jadi orang mau ingin mati tidak mati-mati. Ini siksaan yang sangat luar biasa, cuma 5 bulan sekarang. Jadi siksaannya itu sangat luar biasa, sehingga orang-orang ingin mau mati, tapi anehnya tidak mati-mati, karena maut sudah lari, maut diangkat dari manusia pada waktu itu. Tidak ada lagi maut pada waktu itu.
manusia-manusia yang tidak memakai meterai Allah. Nah, itulah tadi saya katakan, penting kita memiliki Roh Kudus, karena itu berarti kita memiliki meterai Allah, sehingga kita diluputkan dari siksaan yang berat ini. Kita dilindungi, kita tidak akan mengalami siksaan yang berat ini kecuali orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. Dan meterai Roh Kudus itu adalah merupakan pengamanan bagi saya dan saudara. Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Firman Tuhan berkata begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu adalah meterai yang menyelamatkan saya dan saudara dari penghukuman itu, dari masa-masa siksaan yang begitu berat ini. Kita akan diluputkan, kita akan dilindungi dari siksaan yang melanda manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Karena kita memiliki meterai Allah yaitu Roh Kudus, kita diselamatkan. Kita tidak mengalami siksaan yang menyakitkan sekali bagi manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah, maka mereka secara otomatis akan menerima meterai antikris atau meterai anak-anak. Kita lihat dalam Wahyu pasal 13. Orang yang tidak menerima meterai Allah, maka dengan demikian mereka menerima meterai 666. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Itu yang akan diterima bagi orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, karena itu adalah meterai Allah yang akan melindungi saya dan saudara dari meterai yang akan diberikan oleh antikris, yaitu anak-anak, angka atau bilangan seorang manusia. Dan yang terakhir sekarang, alasan mengapa kita membutuhkan peran Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua adalah yang ketiga, yang terakhir. Karena Roh Kudus itu akan membantu saya dan saudara untuk mengurapi kita, supaya kita dapat menolong keselamatan orang lain. Dengarkan sekali lagi, dengan Roh Kudus itu, maka kita akan dibantu untuk supaya kita dapat menolong orang lain yang belum diselamatkan. Jadi kita dapat menyelamatkan orang lain karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa menolong dan menyelamatkan orang lain. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kuasa inilah yang akan memampukan saya dan saudara untuk bersaksi tentang Kristus. Ketika kita bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, maka itu berarti kita sedang menyelamatkan nyawa orang itu dari kebinasaan, menyelamatkan nyawa orang itu dari siksaan yang akan nanti melanda umat manusia. Kita dapat menyelamatkan mereka, saudara, menolong mereka supaya mereka luput dari siksaan itu nanti, atau dari kematian, kebinasaan di dalam neraka. Kita dapat menolong mereka, saudara. Ketika kita memiliki Roh Kudus, berarti kita memiliki kuasa untuk dapat bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, agar mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan.
Kita baca dalam Yesaya pasal 61. Saya mengajak kita baca Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan ada pada saya dan saudara, supaya tujuannya untuk kita melepaskan orang-orang yang terkurung, terbelenggu di dalam penjara-penjara dosa, di dalam penjara-penjara kejahatan. Kita lepaskan mereka, bebaskan dari kurungan-kurungan itu, agar mereka keluar dari tawanan dosa, keluar dari penjara-penjara kejahatan, dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya! Saudara, dengan Roh Kudus itu yang ada pada kita, membuat pelayanan kita di akhir zaman akan mengalami pelipat gandaan dengan hasil-hasil. Pengurapan itu juga akan membuat banyak hati berbalik kepada Bapa di sorga. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Dengan pengurapan dari Roh Kudus itu, pengurapan itu juga akan mematahkan belenggu-belenggu. Ini ayat terakhir kita baca Yesaya pasal 10 ayat 27. Yesaya pasal 10 ayat 27. Sebagai ayat terakhir dari khotbah saya pada pagi hari ini, saya bacakan untuk kita sekalian Yesaya pasal 10 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dalam bahasa Inggrisnya dia berkata begini, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off their shoulder, and his yoke from off their neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia dia berkata begini, dan itu akan terjadi pada hari itu, bahwa bebannya akan diambil dari bahumu dan kuknya dari lehermu. Kuk itu dipasang pada leher. Leher binatang kalau dia mau membajak, maka ditaruhkan kuk pada lehernya. Kuk itu diangkat dari lehermu, dan kuk akan dihancurkan karena pengurapan. Kuk akan dihancurkan karena pengurapan. Orang-orang yang terbelenggu, yang mendapatkan kuk akibat dosa, perhambaan oleh sebab dosa, mereka itu akan dihancurkan kuknya itu oleh pengurapan. Pengurapan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, di sini dalam bahasa Inggrisnya, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Anointing itulah pengurapan. Jadi pengurapan itu menghancurkan belenggu-belenggu dari orang-orang yang terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Saudara, demikianlah 3 alasan mengapa kita membutuhkan Roh Kudus di akhir zaman ini atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yaitu yang pertama tadi, supaya kita menjadi dewasa rohani. Karena kalau tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita memiliki kedewasaan rohani. Dan yang kedua, supaya kita memiliki materai Allah. Karena materai Allah ini akan melindungi kita dari sisaan yang berat akan menimpa orang-orang yang tidak memiliki materai Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan Roh Kudus itu akan mendatangkan pengurapan bagi saya dan saudara untuk menghancurkan, meremukkan, mematahkan semua belenggu kuk dari orang-orang yang terikat, yang terbelenggu oleh sebab dosa, dan mereka dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah ketiga hal ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya akhiri di sini kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada minggu pagi hari ini, bertepatan atau berkenaan dengan memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan dengan judul Roh Kudus Kau hadir di sini,
dan kami kembalikan pelayanan selanjutnya kepada pemimpin ujian.